pagi Bapak Ibu si Tuhan, Shalom. Saya percaya kita semua senantiasa ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, amin. Kita sama-sama kembali akan belajar apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita minggu ini, yang judulnya adalah mendengar atau mendengarkan. Nah, kalau Tuhan memberikan sebuah pesan, itu kita selalu harus bertanya, kenapa ya Tuhan kira-kira memberikan pesan ini gitu. Pasti dalam hidup kita Tuhan ingin kita mengecek atau mengajar kepada kita mengenai hal tersebut gitu. 2 hari kemarin kita sudah banyak mendengar tentang perbedaan antara mendengar dan mendengarkan ya, itu ada perbedaan yang jauh gitu kan. Nah, kalau yang saya tangkap bahwa Tuhan bukan hanya sekedar mau mengajarkan kepada kita tentang mendengarkan saja, tapi juga ada maksud Tuhan dari apa yang kita dengarkan itu. Tuhan mau juga apa yang kita perkatakan gitu ya. Nah, dengan kata lain yang saya tangkap bahwa Tuhan itu sedang mengajarkan kepada kita keterampilan untuk berkomunikasi. Ya, kalau keterampilan berkomunikasi itu adalah, kita juga kemarin dengar ada 2 kan. Bukan hanya keterampilan untuk kita berbicara atau berkata-kata, tapi di dalamnya ada juga keterampilan untuk mendengarkan. Ya, jadi sebuah komunikasi itu bisa berhasil, ya, bisa efektif kalau ada 2 pihak yang dia bisa, yang satu pihak itu dia punya keterampilan menyampaikan, ya, keterampilan menyampaikan artinya dia bisa menyampaikan apa yang hendak dia sampaikan dengan baik sehingga pendengarnya mengerti, gitu kan? Kalau keterampilan mendengarkan adalah keterampilan untuk kita bisa menangkap apa yang menjadi maksud si pembicara tersebut, gitu kan? Sehingga terjadi satu komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang efektif dengan siapa? Ya, di sini bukan hanya dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama, gitu kan? Nah, kita mau baca ayat firman Tuhannya, yaitu dari Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat, saya akan bacakan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, kembali lagi, kalau Tuhan sampaikan pesan ini ya kepada kita, mendengarkan, kenapa? Karena kita coba cek, mungkin banyak di antara kita, umat Tuhan atau orang percaya itu ya mengalami kegagalan dalam berkomunikasi. Ya, kegagalan kemarin kita juga sudah bahas di Komsel, kegagalan berkomunikasi, kegagalan komunikasi bisa dengan Tuhan. Ya, kapan kita gagal, dikatakan gagal berkomunikasi dengan Tuhan? Ketika banyak orang percaya yang hanya satu arah, gitu. Dia menyampaikan apa yang menjadi daftar doanya, gitu ya, kepada Tuhan, tapi dia gagal untuk mendengar apa yang Tuhan katakan kepada dia, gitu. Jadi satu arah. Padahal di lain pihak atau di pribadi yang satu lagi, Tuhan sangat ingin untuk mengatakan atau menyampaikan sesuatu kepada kita, gitu. Jadi kan berarti di sini ada satu kegagalan komunikasi gitu dengan Tuhan ya. Nah, juga adanya kegagalan komunikasi dengan sesama. Ya, ketika orang-orang itu lebih ingin didengar daripada mendengar. Ya, makanya banyak orang yang pengen ngomong gitu, 2 pihak ngomong, dua-duanya pengen ngomong. Atau yang satu ngomong, yang satu nggak mendengarkan kan, nggak menyimak gitu kan dengan baik gitu kan. Jadi terjadi ada kegagalan komunikasi. Nah, dari ayat firman Tuhan tadi yang saya tangkap itu ada 2 di sini, ada 2 indera ya kalau Bapak Ibu perhatikan. Ya, yang pertama adalah lidah, yang kedua adalah telinga. Gitu. Kalau di Yesaya 50 ayat 4 dikatakan lidah seorang murid, terus telinga seorang murid. Ya, kalau indera kan, kalau lidah biasanya peraba. Cuman kalau di sini berbicara maksudnya lidah untuk berkata-kata. Ya, lidah seorang murid, terus telinga seorang murid yang mendengarkan. Jadi pagi hari ini saya akan fokus untuk membahas mengenai 2 hal ini, ya, lidah seorang murid dan telinga seorang murid. Kenapa? Karena kembali apa yang jadi inti pesan Tuhan. Tuhan ingin setiap kita ini dapat bersikap sebagai pelayan Tuhan atau hamba Tuhan yang menjadikan lidahnya itu lidah seorang murid, ya, lidah yang sudah diajar, yang dikendalikan sehingga bermanfaat. Karena apa yang dikatakan itu adalah kata-kata yang memang kita sudah terima dari Tuhan, gitu ya. Nah, jadi kita bahas yang bagian pertama. Yang bagian pertama adalah kita akan belajar mengenai telinga seorang murid, ya.
kita akan buka lagi, kita akan baca lagi dari Yesaya 50. Saya mau ajak baca yang 4b-nya. Ya, nanti kita akan lanjut ke ayat yang kelimanya. Yesaya 50 ayat 4b. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ayat 5. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Nah, Bapak Ibu, saya pernah katakan ya, salah satu cara yang saya lakukan untuk merenungkan firman Tuhan, ayat firman Tuhan itu salah satunya saya senang comparing bahasa gitu. Ya, kalau ada yang pakai apps YouVersion itu enak sekali. Kita bisa pilih bahasa yang kita mau. Jadi ketika kita klik satu ayat, nanti akan keluar comparison-nya banyak gitu. Nah, saya ambil ayat firman Tuhan ini, saya compare, dan menarik. Karena ada ayat-ayat yang seringkali penyampaian atau penerjemahannya itu punya arti yang beda gitu kan, arti yang membuat kita lebih mengerti gitu. Nih, ini yang saya dapatkan dari kemarin comparison ini ya, dari beberapa bahasa Inggris, kata setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Ya, beberapa versi mengatakan artinya yang satu itu membangkitkan hasrat untuk mendengar ajaran Tuhan. Ya, jadi Tuhan sedang mempertajam pendengaranku, artinya Tuhan membangkitkan hasrat untuk kita mendengarkan ajaran Tuhan. Apalagi artinya membuatku waspada sehingga aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Listen attentively gitu kalau bahasa Inggrisnya. Ya, jadi membuat kita waspada gitu untuk mendengar dengan penuh perhatian. Terus juga membuka telinga untuk mendengar seperti orang yang siap menerima perintah. Gitu. Jadi Tuhan kayak lagi buka telinga kita seperti orang yang siap terima perintah gitu sikapnya. Itu mempertajam. Nah, terus apa lagi? Membangunkanku untuk membuka pengertianku atas kehendaknya. Jadi dibuka gitu pengertian kita supaya kita bisa nangkep kehendak Tuhan. Itu arti dari mempertajam pendengaran. Nah, terus yang membuka telinga, saya lihat juga di sini ada arti Tuhan memberikan aku pengertian, terus Tuhan bicara padaku dengan jelas. Spoken to me clearly gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa mulai ada bayangan yang dimaksud dengan telinga seorang murid itu seperti apa gitu. Yang tadi saya bilang ya, waktu Tuhan mempertajam tuh ada kewaspadaan, ada hasrat gitu kan, ada kesiapan untuk terima perintah gitu kan, memberikan kita pengertian atas kehendak Tuhan, bahkan berbicara dengan jelas gitu. Itu telinga seorang murid. Gitu ya. Nah, kita ingat pesan Tuhan minggu lalu. Pesan Tuhan minggu lalu kan bicara mengenai apa? Sumber menentukan hasil gitu ya. Sumber menentukan kualitas hasil. Kadang-kadang kita udah lupa gitu, tapi kita kalau kita baca ternyata nyambung gitu kan. Nah, itu kan bicara mengenai input menghasilkan output gitu. Nah, kalau saya lihat dari pesan ini telinga seorang murid itu bicara mengenai input. Nah, jadi Tuhan tuh masih nyambung dengan yang minggu lalu. Tuhan tuh mau memastikan sumber kita gitu. Tuhan mau memastikan input yang kita terima setiap hari itu sumbernya benar atau enggak gitu. Karena itu yang akan menentukan bagaimana kita hidup hari itu, bagaimana kualitas hidup kita hari itu, gitu kan? Ya. Nah, karena Tuhan ingin kita kan tadi seperti pesan Tuhan ingin menjadi hamba Tuhan yang punya lidah yang diajar, gitu. Jadi kembali ya, telinga seorang murid yaitu berbicara mengenai keterampilan untuk mendengarkan. Ya saya bagi di sini mendengarkan ada dua. Yang pertama, keterampilan untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya, bagaimana ya kita memiliki keterampilan mendengarkan suara Tuhan seperti seorang murid? Ya, kemarin kita sudah dibagikan poinnya. Ya, ada di dalamnya, ada diawali dengan ketaatan. Jadi waktu kita mau yang namanya mendengarkan suara Tuhan, itu dengan sikap hati yang kita memang datang karena kita mau taat untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Gitu, itu telinga seorang murid. Juga yang kemarin juga yang kedua, ada satu kedisiplinan atau keteraturan. Ada setiap hari gitu kan, setiap pagi. Jadi saya bayangkan kenapa ya murid gitu. Nah, kalau kita ingat dulu waktu kita sekolah, setiap kita itu harusnya punya telinga seorang murid kan. Kita datang ke sekolah tiap hari sebagai murid, tujuannya untuk kita mendengarkan sebagai seorang murid. Kalau orang ditanya kenapa sekolah gitu, harusnya kan jawabannya ya supaya kita jadi pinter kan,
belajar dari guru kita gitu kan. Bukannya apa? Kita ke sekolah biar nanti bisa reuni gitu kan. Kenapa sekolah? Biar ketemu teman-teman gitu. Nah itu ya juga cuman telinga seorang murid. Nah kalau saya dulu, saya selalu berpikir gini, saya itu kalau guru nerangin, saya selalu menyimak dengan baik dan mencatat. Kenapa? Karena saya nggak mau menghabiskan waktu saya buat les. Jadi kalau teman-teman saya dulu banyak les gitu, jadi les fisika kan karena anak IPA gitu, les fisika, kimia gitu kan yang banyaknya, matematika. Saya pikir kalau misalnya saya pulang terus les lagi, les itu kadang lebih lama daripada guru ngajar, bisa 2 jam gitu kan atau 3 jam, belum lagi bayar uang gitu kan. Jadi saya pikir kalau saya daripada saya les menghabiskan waktu dan biaya, saya datang ke sekolah dengan siap, saya mendengar apa yang gurunya katakan, saya juga mencatat. Kalau ada praktikum, saya benar-benar praktikum, benar-benar gitu lakukan supaya lebih mengerti. Karena saya tahu nanti akan ujian, pasti kan akan ujian gitu. Jadi punya satu hari saya akan ujian, saya harus menangkap, mengerti, dan saya bisa menjawab dengan tepat gitu kan. Nah itu gambaran telinga seorang murid ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang juga seperti hati seperti itu gitu ya. Nah sekarang ternyata bukan hanya kalau kita bisa menjadikan kita telinga kita seperti seorang murid ketika kita mendengar suara Tuhan, maka hasilnya kita akan menerima perkataan Tuhan, kita memahami, terus kita juga melakukan, karena kan datangnya dengan ketaatan gitu. Nah, keterampilan mendengarkan juga yang kedua adalah keterampilan mendengarkan sesama. Nah, sekarang apakah kita udah punya keterampilan untuk mendengarkan sesama? Siapa sesama kita? Sesama kita keluarga, ya, suami istri, orang tua anak, sibling, kakak adik. Bagaimana dengan komunikasi kita saat ini di rumah? Apakah kita sudah mencapai satu komunikasi yang efektif di rumah? Ya, harusnya komunikasi itu di keluarga akan menghasilkan kesepakatan. Betul ya, saya juga jadi diingatkan dalam keluarga ini kan kita harus menangkap sama-sama apa yang jadi visi Tuhan sama kan. Suami, istri, anak gitu. Apakah orang tua mengkomunikasikan apa yang jadi pesan Tuhan dengan baik kepada anak? Ya, apakah anak mendengarkan orang tua ketika orang tua menyampaikan apa yang menjadi visi Tuhan? Atau terjadi kesalahpahaman gitu, perbedaan? Berarti kan ada komunikasi yang gak baik gitu, efektif di rumah gitu. Ya, dalam hal ini gitu diingatkan. Nah, gimana supaya di rumah gitu bisa ada satu komunikasi yang efektif? Ya tentunya ada beberapa unsur kan, seperti yang kemarin juga dibahas, ada saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, bagaimana istri bisa mendengarkan suami kalau dia tidak bisa menghargai istrinya? Begitu pula anak mendengarkan orang tua kalau dia nggak menghargai orang tuanya. Ya, ada satu juga penundukan diri. Sebagai istri dia mau mendengarkan suami karena dia punya sikap hati yang tunduk. Anak juga sama, penundukan diri kan bicara mengenai ketaatan. Ketika orang tuanya ngomong, dia bukan cuma mendengar, tapi dia lakukan juga. Ya, jadi itu dalam keluarga apakah sudah terjadi seperti itu atau belum gitu kan? Kita mengambil peran kita masing-masing dalam keluarga untuk kita mulai saya mau menjadi punya telinga seorang murid gitu ketika kita berhadapan dengan suami kita, dengan anak kita, dengan istri, orang tua gitu. Nah, sesama juga bicara mengenai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, dalam usaha, dalam pekerjaan, di gereja, itu kan ada hubungan dong. Atasan dengan bawahan, ya, gembala dengan jemaat, ya, klien gitu kan dengan agent. Nah, bagaimana komunikasi ini? Apakah sudah terjadi yang efektif apa belum gitu? Sebagai bawahan, apakah kita mendengarkan atasan kita? Ya, sebagai pengerja atau jemaat mendengarkan gembala kita atau enggak mendengarkan? Berarti kita akan turuti apa yang diperintahkan, yang dikatakan. Ya, apakah sebagai atasan kita juga sudah memperhatikan atau mempedulikan dengan mau mendengarkan bawahannya gitu. Ya, ini kan kita semua lagi belajar mengenai komunikasi yang efektif. Bagaimana telinga seorang murid yang Tuhan mau itu ya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, saya juga ingat ayat firman Tuhan ya, sebagai tambahan di Yakobus 1 ayat 19. Di sini saya bacakan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi ini juga firman Tuhan ini mengingatkan kita. Ya, jadi yang benar itu
cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, apalagi marah. Kalau orang tua, apalagi mama-mama, anaknya baru ngomong sedikit udah marah, ya ngomong sedikit udah marah gitu kan, sama. Atau atasan, bawahan baru ngomong sedikit udah keburu marah gitu kan. Jadinya kita mau sama-sama introspeksi gitu kan. Jadi melalui pesan Tuhan ini, telinga seorang murid, Tuhan ingin kita punya kemampuan untuk mendengarkan dengan baik. Baik itu mendengarkan suara Tuhan, baik itu mendengarkan juga sesama kita. Ya, apakah kita semua sudah punya telinga seorang murid? Ya, oke. Sekarang masuk yang kedua. Kedua tadi berbicara mengenai lidah seorang murid. Ya, saya akan baca dari Yesaya 50 ayat 4a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ya, kembali ini kata memberikan kepadaku lidah seorang murid. Saya lihat dari comparison-nya bahasa Inggris ya, di sini ada artinya apa? Artinya Tuhan mengajar aku bicara, gitu kan. Kita sering bilang saya nggak bisa ngomong gitu kan. Terus kalau suruh ngomong firman Tuhan atau apa saya nggak bisa. Nah sebenarnya ketika kita datang kepada Tuhan, tiap pagi Tuhan mempertajam telinga kita, Tuhan juga sedang melatih atau mengajar kita untuk bicara. Ya, terus juga memberikan kepada kita lidah yang diajar, well taught tongue. Ya, jadi lidah yang diajar itu kayak gimana? Kita kan suka ngomong, kalau ada orang ngomong sembarangan, kita ngomong gitu itu mulut disekolahin gitu kan. Nah, berarti kan perkataannya tuh nggak kayak bukan orang terpelajar gitu. Kita akan bisa lihat orang, oh dia mah perkataannya terpelajar ya, tutur katanya apa segala baik gitu kan. Itu ada lidah yang diajar gitu kan, kayak gitu. Terus apalagi artinya memberikan kita kapasitas jadi juru bicaranya, his spokesman, itu kan luar biasa. Jadi Tuhan lagi mempersiapkan kita jadi juru bicaranya, ya. Terus memberikan kepada kita kata-kata hikmat, menaruh dalam lidah kita itu word of wisdom. Nah itu tadi arti-arti kata-kata dari memberikan kepadaku lidah seorang murid, gitu. Tujuannya apa sih Tuhan memberikan ini semua? Nah di sini kan kita lihat tujuannya untuk kita bisa memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu, ya. Bicara lagi mengenai input dan output. Kalau input itu telinga yang seorang murid, outputnya itu apa? Outputnya ini adalah lidah seorang murid. Ya, lidah seorang murid. Ya, tadi kan output, input menentukan output. Input yang baik menghasilkan kualitas yang output yang baik. Jadi di sini keterampilan, kita kan bicara mengenai keterampilan berkata-kata atau berbicara kan, kalau tentang lidah seorang murid. Itu maksudnya apa sih? Orang sering salah paham kalau orang yang ngomongnya pinter gitu, ngomongnya banyak gitu, kita sebut oh dia itu terampil bicara gitu kan. Nah, tapi di sini kita lihat bukan itu yang Tuhan maksud, bukan banyaknya atau kuantitasnya orang bicara banyak gitu, tapi kualitas. Bicara mengenai di sini kualitas dari kalimat atau kata-kata kita. Ya, ada satu ayat favorit saya ya, yaitu di Amsal 25 ayat 11. Ayat favorit saya pengen kayak begini gitu. Dikatakan di sini, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ya, kita udah tahu ayat ini. Wah, menurut saya ini keren sekali nih. Jadi bayangkan perkataan kita itu ibaratnya kayak disuguhkan begitu apik, ya, begitu indah, begitu mahal, begitu berkualitas. Nah, jadi di sini kan berarti Tuhan mau ajarkan kepada kita kata-kata kita bukannya harus banyak. Banyak orang percaya, anak Tuhan, orang Kristen, pemimpin pelayan Tuhan, itu mikirnya gini, kalau kita kasih nasihat sama orang yang datang kepada kita, udah banyak nasihatnya, ya, banyak, wah gitu nasihatnya, terus firman Tuhannya banyak, ini itu gitu kan. Kita suka mikirnya gitu. Kalau kita nggak hafal ayat apa gimana, kita rasanya kita nggak bisa gitu kan melayani. Nah dari sini kita lihat gitu, bukan banyaknya kata-kata, pinternya bicara, kualitas perkataan itu yang penting. Dari mana kita bisa dapat kualitas perkataan yang bagus ini? Nah dari hubungan kita dengan Tuhan yang tadi, firman ini yang bilang, ayat Tuhan firman ini, ketika Tuhan mempertajam pendengaran kita menerima itu perkataan yang kita dapat dari Tuhan, itu yang kita mau sampaikan.
Gitu kan firman Tuhan atau pesan Tuhan ini yang mau Tuhan sampaikan. Jadi Tuhan melalui pesan Tuhan, Tuhan ingin kita punya lidah seorang murid mengatakan apa yang didengar dari Tuhan. Ya, berbicara seperti orang yang telah menerima pesan Tuhan untuk menghibur orang yang letih lesu dan berbeban berat. Wah, kalau kita bisa tangkap ini, betapa dahsyatnya ya kita. Setiap kata-kata yang kita keluarkan itu kepada keluarga kita, kepada orang itu, kata-kata yang berkualitas, yang berasal dari Tuhan, dan pasti itu kata-kata akan mengubah atau berdampak bagi orang. Ya, kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus berkata kan, marilah datang kepadaku, kan, yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang letih lesu berbeban berat, kan ini juga yang Tuhan mau. Ya, kita memberikan semangat kepada mereka yang letih lesu. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada orang yang letih lesu berbeban berat, datang, aku akan memberikan kelegaan. Dengan apa Tuhan memberikan kelegaan kepada mereka? Dengan perkataan. Dengan perkataan. Makanya kita kan tahu bahwa Tuhan Yesus juga pagi-pagi ketika hari masih gelap, dia datang kepada Tuhan untuk berdoa. Untuk apa? Dia untuk menerima perkataan Tuhan. Makanya saya mau ajak kita baca di Yohanes 12 ayat 49. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nah, dari sini kan kita jelas gitu, kita lihat betapa efektifnya Tuhan Yesus itu dalam berkomunikasi, dalam pelayanannya yang waktunya hanya sebentar gitu kan, tapi kita lihat dia melayani dan memberkati begitu banyak orang. Apa rahasianya? Salah satunya kita lihat ya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu, dia bilang yang aku harus katakan itu, yang aku harus sampaikan itu semuanya dari Bapa gitu. Jadi lidah seorang murid, kita menyampaikan apa yang kita terima dan dengar dan diajarkan Tuhan kepada kita secara pribadi, ya, dan kemudian kita lakukan. Nah, orang lain akan merasakan perbedaan waktu kita menyampaikan sesuatu, ya, yang itu memang hanya berdasarkan pemikiran kita sendiri atau itu sesuatu yang kita dapat dari Tuhan, yang kita alami, ya, itu ada satu kuasa dalam perkataan. Ya, Bapak Ibu, hari-hari ini saya sering ketemu banyak, Bapak Ibu juga mungkin sering ketemu ya, banyak dengan orang yang mereka khawatir dengan hidupnya. Ya, khawatir karena udah kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, khawatir. Banyak ya kita ketemu. Nah, ketika saya ketemu dengan mereka, biasanya apa yang saya katakan? Saya akan katakan satu firman yang semua orang udah tahu sebetulnya. Semua orang udah tahu, saya juga udah tahu dari dulu. Tapi tiba-tiba firman itu menjadi hidup buat saya ketika saya terima dari Tuhan. Ya, tentang Tuhan bilang gini, burung di udara aja Tuhan pelihara. Betul? Padahal dia tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung, tapi Tuhan kasih makan. Ya, terlebih lagi kamu gitu kan. Nah, ayat firman Tuhan ini kan benar-benar sesuatu yang saya alami gitu ketika saya mengalami ketakutan. Besok saya bayar ini gimana, bayar itu gimana, terus Tuhan katakan itu gitu kan. Kenapa khawatir kan? Burungnya Tuhan pelihara, nggak coba bayangin, nggak nabur, nggak nuai. Dah kalau kita kan disuruh nabur baru nuai gitu kan, nggak nyimpen juga di lumbung, nggak nabung, Tuhan kasih makan gitu. Apalagi kita gitu. Nah, ketika kita menerima dan hidup dan kita bisa bagikan kepada orang lain, saya percaya firman itu juga akan memberikan kekuatan buat orang lain, ya Bapak Ibu gitu. Jadi melalui pesan Tuhan ini, sekali lagi Tuhan ingin kita punya keterampilan berkomunikasi, ya, baik dengan Tuhan, baik juga dengan sesama. Ya, Tuhan ingin kita memiliki keterampilan untuk mendengar dan berkata-kata. Tadi saya ulangi lagi, yang pertama tadi telinga seorang murid. Telinga seorang murid di mana kita punya hasrat atau kerinduan untuk kita menerima perkataan Tuhan, memahami, terus kita mau taat melakukannya. Ya, hal ini kita dapat balik lagi dengan keterhubungan dengan Tuhan. Lalu kita menghasilkan lidah seorang murid. Lidah seorang murid apa? Mengatakan apa yang kita terima dari Tuhan. Ya, sehingga perkataan itu perkataan yang bisa membangun dan memberkati orang lain. Ya, dengan demikian maka kita ingat lagi visi Tuhan tahun ini. Ya, bagaimana Tuhan mau memakai kita jadi alat yang efektif. Ya, Tuhan ingin kita menjadi perabot yang digunakan Tuhan untuk maksud yang mulia.
melalui salah satunya perkataan-perkataan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.